Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast perdana Ikatan Mahasiswa Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta bersama saya Febrina Arifiana. Dalam podcast perdana ini kita akan membahas seputar PUTM. Apa itu PUTM dan bagaimana itu PUTM bersama Ustazah Dewi Umaroh SPDI MAG. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Us? Alhamdulillah sehat. Febrin sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, gini Ustazah, kita kan sedang membahas tentang PUTM. Banyak orang di luar sana itu yang masih belum tahu dan asing dengan kata PUTM gitu. Apa sih PUTM itu? Oke, jadi PUTM itu adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi yang berada di bawah Majelis Tarjih dan Tajdid yang langsung dinaungi di bawah pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, dan PUTM ini memiliki program khusus yaitu untuk mendidik dan mencetak kader ulama Tarjih Muhammadiyah begitu. Nah, jadi berarti PUTM itu kan setara dengan perkuliahan gitu Ustazah. Iya. Itu secara nanti lulusannya di situ akan jenjang berapa sampai jenjang apa atau bagaimana Ustazah? Oke, tadi sudah saya sebutkan ya, sebuah lembaga pendidikan tinggi gitu. Jadi setelah lulus sekolah menengah tingkat atas atau SMA atau MA nanti bisa langsung masuk ke PUTM. Nah, akan tetapi menariknya atau kekhususan dari PUTM ini meskipun kita berkuliah di PUTM akan tetapi program yang dijalankan oleh PUTM itu hanya selama 3 tahun. Jadi program pendidikannya selama 3 tahun. Karena kuliah ya, kita menyebutnya semester juga seperti perkuliahan yang lain, semester 1 sampai semester 6 di PUTM. Setelah itu kita akan ditransfer ke Universitas Ahmad Dahlan atau Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk melanjutkan semester 7 dan 8. Setelah itu lulus S1 dan baru kemudian kita melanjutkan program lanjutan dari PUTM yaitu pengabdian begitu. Nah, kalau sebutan mahasiswanya sendiri ada sebutan khusus atau enggak Oke, PUTM itu adalah lembaga khusus ya, tadi saya sudah sampaikan. Berbeda dengan kampus umum yang lain, kalau mereka berkuliah di kampus umum sebutannya mahasiswa atau mahasiswi, tapi kalau di PUTM kita menyebutnya tolabah gitu, tolabah atau tolibat ya, secara umumnya tolabah PUTM putra maupun PUTM putri begitu. Untuk tolibah dan tolabatnya dibebaskan seperti anak-anak kuliah pada umumnya atau diasramakan atau bagaimana Ustazah? Oke, jadi terkait tempat tinggal ini menjadi pertanyaan ya beberapa orang yang hendak masuk PUTM, apakah nanti diasramakan atau bisa pulang pergi atau bagaimana. Khusus untuk PUTM kami menyediakan asrama. Jadi ketika sudah masuk menjadi tolabah, sudah diterima menjadi tolabah PUTM, langsung tinggal di asrama. Untuk asrama yang putri tinggalnya di Jalan Kaliurang, sedangkan asrama yang putri dibagi menjadi 2. Ada yang tinggal di Jalan Lowanu dan ada yang tinggal di Jalan Tundan begitu. Ada 2 asrama putri dan 1 asrama putra. 1 asrama putra di Kaliurang dan 2 asrama putri di Tundan dan Lowanu. Oke ya. Seperti itu teman-teman, ada 3 asrama. Jadi kalau kalian mau masuk PUTM berarti kalian siap jadi santri lagi. Ya. Baik Ustazah, untuk keunggulan di PUTM, apa sih keunggulan PUTM dibanding kampus-kampus lain gitu Keunggulan PUTM banyak sekali ya keunggulan PUTM sebenarnya. Yang pertama tentu saja dari segi keilmuan, dibanding dengan kampus umum yang lain, PUTM jumlah SKS-nya jauh lebih banyak daripada kampus-kampus yang lain. Contohnya kalau di kampus umum itu atau di kampus yang lain, mata pelajaran fikih itu cukup 1, fikih di pondok pesantren seperti itu. Sedangkan kalau di PUTM fikihnya ada banyak nih Mbak ya, fikih munakahat, fikih mawaris, fikih
Fikih ibadah. Fikih ibadah dan fikih-fikih yang lain ada banyak. Jadi dilihat dari segi keilmuan aja padat sekali begitu. Jadi PUTM merancang kurikulumnya sudah sedemikian rupa karena memang itu tadi tujuannya untuk mencetak kader ulama tarjih, sehingga tidak hanya menjadi seorang lulusan kemudian memakai gelar sarjana, akan tetapi diikuti dengan keilmuan yang mapan sehingga bisa diaplikasikan atau dipraktekkan di masyarakat sebagai ulama tarjih. Seperti itu, Us. Tadi menyinggung masalah gelar sarjana dari 2 kampus kan Ustazah, nanti kan di transfer ke UAD dan UMY. Nah, apakah ada prodi khusus yang dimasukin Tholibat PUTM ini, Us? Oke, ini karena MOU ya, ada perjanjian khusus antara PUTM dengan UMY atau UAD. Jadi ketika kita transfer ke UMY ataupun UAD, kita tidak bisa memilih prodinya sesuai keinginan kita, yang sesuai dengan atau linear dengan keilmuan kita. Kalau yang UMY itu masuknya ke PAI, sedangkan yang di UAD masuknya ke ilmu hadis. PAI berarti nanti ketika selesai S1 gelarnya SPD. Kemudian kalau di UAD masuk di ilmu hadis gelarnya SAG begitu. Akan tapi yang menjadi catatan di sini biasanya menjadi kesalahpahaman juga bagi beberapa teman-teman yang mau masuk ke PUTM. Saya mau masuk ke UMY, mau masuk ke UAD, tapi daftarnya PUTM. Mungkin agak sedikit kurang informasi ya. Jadi masuk kalau ke UMY atau UAD ya langsung saja masuk ke UMY atau UAD. Kalau mau masuk ke PUTM berarti diniatkan masuk ke PUTM. Untuk UMY atau UAD-nya itu adalah bonusnya begitu. Karena di UMY atau UAD itu hanya 1 tahun yang kuliah full itu, atau kalian akan banyak menghabiskan waktunya ya di PUTM, bukan di UMY atau di UAD begitu. Di PUTM sendiri kan tadi seperti yang sudah sampaikan, kalau di akhir akan masuk ke UMY dengan prodi PAI dan UAD prodi ilmu hadis. Antara 2 prodi itu Ustazah, apa ada kekhususan di masing-masing prodi ataukah bagaimana Ustazah? Oke, jadi tadi ya kita kembali lagi, PUTM itu adalah sebuah lembaga khusus untuk mencetak kader ulama. Jadi yang pertama kita masuki itu adalah di PUTM-nya dulu. PUTM selama 3 tahun, baru UMY atau UAD. Nah, kemudian apa perbedaannya nih kok bisa ada 2 kampus begitu ya? Sebenarnya selama teman-teman masuk ke PUTM atau ketika selesai ujian kemudian sudah ada pengumuman diterima masuk ke PUTM, nanti diberikan belangko untuk memilih antara UMY atau UAD. Namun perlu menjadi catatan di sini tidak menjadi keputusan mutlak. Setelah nanti dikumpulkan belangkonya, nanti untuk pemilihan atau penempatan UMY atau UAD itu ada di tangan PUTM. Jadi keputusan akhir atau keputusan finalnya itu di PUTM. Nah, meskipun begitu, ketika kalian semester 1 di PUTM, secara resmi teman-teman juga sudah resmi menjadi mahasiswa UMY atau UAD meskipun kuliahnya di PUTM. Apakah beda antara UMY atau UAD nanti? Sebenarnya sama ya, selama 3 tahun di PUTM, baik mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa UMY atau UAD, mata kuliah yang diajarkan itu sama, tidak ada perbedaan. Yang berbeda adalah nanti ketika masuk ke UMY atau UAD-nya atau saat masuk di semester 7-nya. Jelas kalau yang UMY berarti mengambil mata kuliah yang belum diajarkan di PUTM yang linear dengan keilmuan yang UMY atau PAI. Sedangkan yang di UAD juga sama seperti itu. Begitu, tidak ya, yang berbeda jauh pasti di gelarnya itu tadi ya, SPD dan SAG. Akan tetapi keilmuannya insya Allah tidak jauh berbeda. Kembali ke yang Ustazah sampaikan sih ya, PUTM tujuan utama, UMY dan UAD adalah bonusnya. Baik, selanjutnya Ustazah, untuk kegiatan sehari-hari para tholibat PUTM Tholabah ini bagaimana Ustazah? Oke. Jadi kembali menjadi santri ya, tadi sudah disampaikan tidak jauh berbeda dengan santri-santri yang lain, akan tetapi uniknya adalah di PUTM
jadwal kegiatan dari bangun tidur sampai menjelang tidur itu lumayan padat gitu. Jadi dari bangun tidur misalnya jam 3 itu harus sudah bangun untuk sholat tahajud berjamaah, kemudian nanti dilanjutkan sholat subuh berjamaah. Nah ini uniknya, setelah sholat subuh itu biasanya ada kuliah ya. Jadi ini masuk ke perkuliahan secara resmi PUTM meskipun jadwalnya habis subuh. Mungkin di tempat lain tidak ada yang kuliah habis subuh, hanya di PUTM. Kemudian barulah nanti jam 8 kuliah lagi sampai sore kalau memang ada ya. Tidak full setiap hari seperti itu teman-teman, nanti kalian akan meledak otaknya. Kadang-kadang, tapi seringnya sih jadwalnya padat begitu. Setelah itu, setelah maghrib, setelah isya itu juga ada perkuliahan sama seperti subuh, kuliah resmi PUTM gitu. Jadi santri, mahasantri lah ya bahasanya, mahasantri. Jadi setelah subuh kuliah, kemudian nanti dilanjut jam berapa Ustazah? Jam 8. Jam 8 kuliah lagi, kemudian break di jam 10 kurang ya Us? Jam 9.45. Jam 9.45, kemudian 10. lanjut jam 10 kuliah lagi sampai zuhur Us? Iya betul. Kemudian habis zuhur gitu Us? Habis zuhur kadang ketika ada jadwal masuk, kalau tidak ada ya kegiatan mandiri. Kuliah lagi. Kemudian habis asar juga ada Ustazah? Habis asar juga ada, tapi kebanyakan habis asar itu digunakan untuk murojaah oleh para musyrif dan musyrifah. Murojaah. Nah, murojaah ini sendiri, murojaahnya itu bagaimana Ustazah? Yang dikatakan murojaah, apakah kita murojaah, apa yang dimurojaahkan dan bagaimana gitu Ustazah? Oke. Jadi di PUTM itu ada namanya murojaah ya. Murojaah ini sudah disistemkan juga oleh PUTM, yang mengisi adalah musyrif-musyrifah, yaitu alumni PUTM yang sedang mengabdi dan mengabdinya di PUTM. Mereka disebut musyrif-musyrifah. Nanti mereka akan diberi amanah untuk memurojaah atau masuk ke kelas bersama tolaba, kita mengulang pelajaran atau mempersiapkan pelajaran yang akan diikuti di jam berikutnya dengan para dosen. Yang biasa dimurojaahi itu adalah mata kuliah yang berbau turos. Iya, seperti fikih ibadah, kemudian tafsir, ulumul hadis, ulumul Quran, seperti itu. Seperti itu saja. Jadi karena yang dimurojaah lebih ke turos, berarti ya, otomatis PUTM ini fokus utamanya itu di situ saja. Oh jelas. Jadi sebagai kader ulama tarjih, kader ulama tarjih kembalinya tidak ke internet ya, tidak ke Google, akan tetapi kembali ke kitab kuning atau ke turos atau ke referensi-referensi dari para ulama gitu. Jadi harus bisa membaca kitab. Maka di PUTM itu sangat ditekankan di semester 1 dan 2 tentang ilmu alatnya, yaitu nahwu shorof, agar supaya kita bisa dengan lancar membaca kitab turos. Nah, apakah materi kitab turos ini terus berlanjut sampai selesai perkuliahan sampai semester akhir, ataukah ada selingan-selingan mata kuliah lain, mata kuliah umum atau apa gitu saja? Oke. Jadi PUTM tadi ya mempersiapkan kader ulama tarjih di bawah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu slogannya kan berkemajuan atau progresif ya. Jadi meskipun kita kembali ke kitab turos, akan tetapi kita tidak melupakan cabang keilmuan yang lain yang dibutuhkan sepanjang zaman, atau solih likuli zaman wa makan lah. Jadi ketika kita menjadi ulama tarjih itu tidak hanya menjadi ulama yang konvensional, tapi bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga mata kuliah atau kurikulum yang ditetapkan di PUTM itu bervariasi, tidak hanya turos tapi juga ilmu-ilmu lain yang menunjang. Contohnya ada ilmu pendidikan, psikologi pendidikan, filsafat Islam, bahkan terakhir kali untuk di semester 6 tafsir yang digunakan itu sudah tafsir berbahasa Inggris dari Yasir Qadhi. Nah, itu menarik sekali begitu. Jadi bervariasi, tidak hanya turas yang berbahasa Arab ya, tapi banyak sekali cabang-cabang keilmuan yang lain. Sama antara prodi UAD, prodi ilmu hadis dan prodi PAI. Iya. Prodi ilmu hadis juga mendapatkan ilmu pendidikan, prodi PAI juga mendapatkan ilmu-ilmu yang ada di
prodi ilmu hadis gitu saja. Iya, selama di PUTM 3 tahun tidak ada perbedaan mata kuliah antara yang di UMY, antara mahasiswa, antara tolabah PUTM, UAD dan UMY. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Baik. Para tolabah ini menyelesaikan pendidikannya selama 4 tahun, sudah mendapatkan gelar SPD atau SAG-nya. Apa nih Ustazah kira-kira yang dilanjutkan oleh mereka-mereka? Apakah mereka masih punya kewajiban yang terikat dengan PUTM atau sudah lepas gitu, Us? Oke. Jadi ini ciri khas dari PUTM ya. Ciri khas. Ciri khasnya. Setelah menyelesaikan masa studi selama 4 tahun, 3 tahun di PUTM, 1 tahun di UMY atau UAD, teman-teman akan melanjutkan ke jenjang pengabdian. Pengabdian yang ditetapkan oleh PUTM selama 3 tahun. Di manakah itu gitu ya pengabdiannya? Pengabdiannya yaitu di seluruh amal usaha Muhammadiyah di Indonesia. Biasanya itu dari pondok pesantren yang paling banyak ya, pondok pesantren yang membutuhkan musyrif atau musyrifah, mereka akan mengirimkan proposal ke PUTM meminta pengabdian karena di tempatnya membutuhkan. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan mengapa PUTM didirikan, karena Muhammadiyah itu kekurangan atau krisis ulama begitu. Jadi pengabdiannya selama 3 tahun di seluruh amal usaha Muhammadiyah. Seperti itu. Berarti siap masuk PUTM, siap diterjunkan di seluruh Indonesia. Betul. Ustazah. Billahi ta'ala insyaallah. Insyaallah. Ya, berarti kuliah di PUTM itu 3 tahun pertama di PUTM, kemudian 1 tahun di UMY atau UAD, kemudian melanjutkan 3 tahun pengabdian disebar di seluruh Indonesia gitu Ustazah. Betul. Berarti total belajar dan mengabdi di PUTM selama 7 tahun. Betul, 7 tahun. Wajib seluruh tolibah. Wajib. Tolabah. Setelah itu nanti baru dinyatakan lulus dan wisuda begitu. Wah, berarti wisudanya setelah 7 tahun itu? Setelah 7 tahun, jadi nanti kalian akan reuni dengan teman-teman setelah 3 tahun tidak bertemu. Masya Allah. Baik Ustazah. Kemudian kalau untuk masuk PUTM Ustazah, bagaimana caranya untuk bisa masuk PUTM serta siapa aja yang bisa mendaftar ke PUTM? Apakah hanya orang-orang dengan identitas khusus atau ada persyaratan-persyaratan khusus atau bagaimana siapapun gitu? Oke. Baik. Karena lembaga pendidikan ya untuk tolabul ilmi, jadi sebenarnya siapapun bisa masuk ke PUTM. Asalkan nanti kan ketika seleksi lolos berarti resmi menjadi tolabah PUTM. Akan tetapi nanti di beberapa persyaratan, kalau teman-teman mau mengecek ya bisa dicek di website PUTM ppmuhammadiyah.org di bawah ini. Nah, di sana sudah dicantumkan persyaratan-persyaratan untuk masuk ke PUTM. Salah satunya ini ada persyaratan khusus, selain ada persyaratan umum ya seperti di kampus-kampus yang lain, yaitu harus mendapatkan surat rekomendasi dari PDM atau PDA, PWM atau PWA, salah satu gitu. PDM itu apa sih? Pimpinan Daerah Muhammadiyah, atau PDA, Pimpinan Daerah Aisyah kalau perempuan, atau PWM, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, atau PWA, Pimpinan Wilayah Aisyah. Nah, kalau yang perempuan ke PDM apakah boleh? Tentu saja boleh, tidak harus yang Aisyah ya. Jadi harus memiliki surat rekomendasi itu. Nah, ini juga ini merupakan syarat khususnya ya, mendapatkan surat rekomendasi. Tapi belum tentu juga orang Muhammadiyah yang masuk ya. Ketika saya masuk ke PUTM pertama kali juga saya bukan orang Muhammadiyah, tapi sekarang sudah jadi orang Muhammadiyah, alhamdulillah kayak gitu. Tapi yang perlu ditekankan di sini, meskipun untuk tolabul ilmi, tapi jangan dilupakan identitas dari PUTM tadi, yaitu sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga pengkaderan ulama tarjih. Jadi mau tidak mau kita tidak hanya untuk menuntut ilmu menjadi pintar saja, tapi setelah keluar dari PUTM harus menjadi kader ulama tarjih berafiliasi di Muhammadiyah. Kader ulama Muhammadiyah. Betul. Untuk linknya tadi insya Allah akan ditaruh di bawah ini. Ada akun-akunnya juga Ustazah. Akunnya PUTM betul, di sini. Betul. Instagram taruh sini ya Kak. PUTM juga ada ya. Ya, nanti bisa dicek sendiri-sendiri gitu ya. Betul. Baik, seperti itu teman-teman, podcast perdana kali ini bersama Ustazah Dewi Umaroh. Biasanya kita panggil Ustazah Uma.
tentang PUTM. Info selanjutnya bisa dicek di akun-akun PUTM atau akun Ikatan Mahasiswa Tarjih Muhammadiyah, bisa banget dicek. Terakhir dari saya yang selaku mahasiswa juga Tholibat PUTM, dengan kegiatan PUTM yang sangat padat dari habis subuh bahkan sebelum subuh sampai jam 10 malam. Sebenarnya awalnya saya agak takut Ustazah, kayak Masya Allah gitu harus kuliah sampai sebegitu padatnya. Tapi ternyata setelah dijalankan, Alhamdulillah enjoy, saya menikmati, sangat menikmati. Jalan aja, ikutin alurnya, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah selama niat kita itu memang benar-benar bulat untuk menuntut ilmu, untuk mencurahkan semua tenaga kita di jalan Allah, buat berjuang di jalan Allah, seperti itu. Terima kasih Ustazah, jazakumullah khairan. Baik, seperti ini teman-teman, semoga podcast kali ini dapat mendatangkan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa daftarkan diri Anda di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta. Insya Allah akan mendapatkan hal-hal menarik, hal-hal unik, hal-hal yang luar biasa yang mungkin gak akan kita dapatkan di luar PUTM. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hayatul fata bila ilmi wa tuqa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.